kabar adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan? Kita bertemu kembali dalam ibadah Yud kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita semua berharap, istri berharap, kita semua dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam Efesus pasal 6 ayat 1. Mungkin ayat ini sudah sering adik-adik dengar. Haleluya. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai renungan kita pada hari ini, boleh dicatat dan nanti boleh direnungkan di rumah. Yang pertama, mata yang bagaimanakah yang akan dipatuk gagak lembah? Mata yang bagaimanakah yang akan dipatuk gagak lembah? Perenungan yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap ayah dan ibu? Haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa orang tua adalah otoritas bagi anak. Amin. Maka sebagai seorang anak yang berada di bawah otoritas, seharusnya kita harus menghormati. Menghormati bukan berarti kalau setiap ketemu sama mam ya, atau sama mama, hai mam, hormat. Atau sama ayahnya, hai ayah, hormat. Bukan seperti itu ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi hormat di sini taat dan tunduk sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bukan Mesria yang bilang, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikutnya, mata adalah jendela jiwa atau hati. Dari mata kita dapat melihat hati seseorang. Mata yang mengolok-olok ayah dan tidak mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Apa maksudnya? Adik-adik tahu nggak? Burung gagak adalah burung pemakan bangkai. Jika ada bangkai atau korban yang menjadi makanannya, biasanya burung-burung gagak ini berkumpul di sekitarnya, tetapi tidak ada yang berani mendekati bangkai itu. Namun, ya, di negara Timur Tengah ada satu jenis burung gagak yang berani mendatangi bangkai itu. Jenis ini disebut jenis gagak lembah. Ketika ia menghampiri calon korbannya itu, ia akan cek. Pertama, dia akan cek apakah korban itu masih hidup atau sudah mati. Caranya dengan mematuk matanya. Apabila saat dipatuk korban masih bergerak, ya, berarti korbannya masih hidup. Tetapi jika tidak bergerak, berarti korbannya sudah mati. Maka si burung gagak ini akan beramai-ramai mengerumuni dan memakan si korban sampai habis. Haleluya. Iblis pun seperti itu. Ya, iblis pun seperti itu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Ia berusaha cek setiap anak Tuhan. Apabila si iblis menemukan anak-anak Tuhan yang memiliki tanda kutip mata yang mengolok-olok ayahnya dan tidak mendengarkan ibunya, ya, itu sama dengan memberontak ya, adik-adik, memberontak terhadap otoritas tersebut. Maka si iblis pun akan dengan berbagai cara untuk menghabisi anak-anak yang memberontak kepada orang tua. Ya, mengapa dapat dihabisi? Pertanyaannya, mengapa dapat dihabisi? Karena seseorang yang tidak tunduk kepada aturan, ya, atau otoritas, ya, tidak memiliki payung perlindungan,
tidak memiliki payung perlindungan, sehingga si iblis dengan leluasa menghancurkan orang tersebut. Pastikan Anda berada di bawah payung perlindungan dan tetaplah tunduk dan taat terhadap otoritas adik-adik semua. Siapa aja sih otoritas adik-adik? Otoritas adik-adik yang pastinya kalau di rumah mama dan papa. Kalau di sekolah pastinya guru-guru, ya. Amin. Kalau di kampus berarti adik-adik harus taat kepada dosen atau rektor. Ya. Kalau di instansi pemerintahan atau adik-adik sudah bekerja, adik-adik itu harus taat kepada pimpinan atau bos. Ya. Amin. Haleluya. Sekarang yang menjadi catatan buat adik-adik, ya, komitmen adik-adik semua, cek bagaimana sikap hati adik-adik terhadap otoritas Anda. Apakah ada sikap hati yang tidak tunduk atau memberontak? Itu yang pertama. Yang kedua, segera minta ampun kepada Tuhan dan bereskan dengan otoritas Anda. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai penjangkauan untuk adik-adik semua nanti, setelah membuat komitmen, adik-adik membuat penjangkauan, ceritakan kemenangan yang Anda alami kepada seorang rekan Anda. Ya, sebagai penjangkauan, Miss Ria ulangi, ceritakan kemenangan yang Anda alami kepada seorang rekan Anda. Puji Tuhan. Renungan FT kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menerangi adik-adik semua, membawa jauh lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.